A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya nikmat ini selalu ditambah olehnya dan supaya kita bisa diberi bimbingan langsung dari Allah dan kita bisa terjaga dari kesesatan. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan penjelasan Al-Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan kondisi para pecinta. Jadi cinta yang negatif akan bisa menghalangi seseorang mengetahui hakikat. Makanya ada satu pembahasan, apakah cinta yang menjadikan sesuatu itu indah atau sesuatu indah yang menjadikan cinta? Ini adalah pertanyaan yang muncul di masyarakat kita dan para pemirsa bisa mencari jawabannya sendiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengawali pembahasan kita dengan perkataan indah dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana peran cinta dalam diri seseorang. Kata beliau, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka cintanya akan menjadikan ia buta. Cintanya akan merusak hatinya. Dia akan melihat sesuatu bukan dengan mata yang sehat. Dan ketika ia mendengar sesuatu, ia mendengar dengan telinga yang rusak. Syahwatnya akan mengalahkan akalnya. Kemudian syahwatnya akan mematikan hatinya. Karena yang namanya syahwat itu seseorang cinta kepada dunia. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa amatatid dunya qalbahu. Cinta kepada dunia mematikan, membunuh hati nurani, fitrah yang suci. Kemudian kata beliau, ketika seseorang sudah jatuh cinta kepada dunia, sudah jatuh cinta kepada sesuatu, maka ia akan menjadi hamba sesuatu tersebut. Dan dia akan menjadi hamba seseorang yang memiliki sesuatu tersebut. Ketika seseorang cinta kepada dunia, maka ia akan menjadi hamba orang yang memiliki dunia. Hal ini bisa kita dapatkan dalam kehidupan yang real, di mana ketika seseorang cinta kepada harta, maka dia akan bersedia hidup hina demi mendapatkan harta. Dia akan bersedia untuk hidup kotor demi mendapatkan harta. Artinya dia menjadi budak. Orang yang cinta dunia pada hakikatnya dia adalah budak, tapi dia tidak sadar. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana Islam mensifati dunia, Islam mengatakan dunia itu sesuatu yang kecil. Lah kalau seandainya kita cinta kepada dunia, kita memberikan segalanya untuk dunia, artinya kita sudah mengorbankan kebesaran kita untuk sesuatu yang kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kepada kita untuk menyerahkan jiwa kita, menyerahkan hati kita kepada dunia. Allah yang menciptakan kita memiliki hak supaya kita bisa menjaga hati ini, jiwa ini. Jangan sampai ketika kita kembali kepadanya, kita kembali dengan hati yang kotor, jiwa yang kotor.
kita tidak amanah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa ketika seseorang cinta kepada dunia, maka ia akan kehilangan energi, kekuatan, akal yang ia miliki. Ketika di situ ada dunia, maka dia harus pergi ke situ. Ketika dunia mengatakan kamu harus keluar dari agamamu, maka dia akan keluar dari agamanya. Perhatikan bagaimana peran dan dampak dari cinta. Makanya Allah Subhanahu wa taala melewati lisan nabinya berusaha untuk mengontrol rasa cinta yang ada dalam diri manusia. Jangan sampai rasa cinta ini jatuh kepada sesuatu yang negatif. Cinta kepada dunia itu tidak masalah. Halal, diperbolehkan oleh agama. Tapi ingat, cinta kepada dunia harus kita fahami bahwa cinta ini sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan cinta yang lebih suci, cinta yang lebih tinggi, dan itu adalah cinta kepada Allah. Itu baru cinta yang suci. Ketika cinta kepada dunia kita jadikan sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan cinta Allah, maka cinta ini menjadi cinta yang terpuji, cinta yang positif. Makanya definisi orang yang zuhud bukanlah keterasingan dari dunia, bukan. Tapi definisi orang yang zuhud adalah dia tidak dikuasai oleh dunia. Ketika orang ini kaya, kemudian agama meminta supaya ia menyerahkan kekayaannya untuk menghidupkan ajaran-ajaran agama, maka ia akan siap dan bersedia untuk mengorbankan hartanya seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Makanya kalau kita kaji hadis-hadis Nabi, Nabi pernah berkata bahwa agama ini tegak dengan dua hal. Pertama, harta Sayyidah Khadijah. Kedua, pedang Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Para pemirsa bisa perhatikan, kalau orang telah menjadikan cinta dunia sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan cinta yang tertinggi, cinta yang suci, maka kita bisa melihat bagaimana Sayyidah Khadijah Al-Kubra telah mengorbankan segalanya untuk ajaran yang suci yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini baru orang yang zuhud. Jadi bukan orang yang hidup sendiri, yang pakainya combang-camping, yang tidak bersih, bukan. Orang yang zuhud adalah dia yang tidak dikuasai oleh dunia. Bahkan dia bisa mengontrol dunia. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau kita ingin bisa memiliki pengetahuan yang bersih, pengetahuan yang benar, maka kita harus kontrol cinta kita. Makanya salah satu filosofis kenapa seorang perempuan tidak diperbolehkan menduduki posisi yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah karena perempuan itu dimensi perasaannya lebih kuat daripada dimensi akalnya. Di saat perempuan itu menentukan satu hukum, menilai suatu fenomena, boleh jadi perasaannya bisa mengalahkan akalnya. Di saat itulah seorang perempuan akan salah dalam menghukumi sesuatu dan akibatnya akan fatal. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.